Masnya sama itu Hero is God sama Amdel. Kan gimana ada Lana Mega langsung ya. Ada satu pelatih lagi bisa tanya. Dua pelatih. Kayaknya gue mulai nanya ke Lana Mega dulu lah ya. Mas Lanang mau ditanyain. Halo bang, kenalin bang nama abangnya beneran Lanang atau itu cuma nama panggung bang? Beneran nama saya itu Lanang Mega. Ini pertanyaanku nggak ada maksud ofensif, nggak ada maksud menyerang atau segala macam, cuman penasaran aja. Alasannya Mas Lanang bisa terpilih itu karena apa mas? Sama info terakhir kan Mas Lanang nggak lolos ke tahap selanjutnya itu sebelumnya udah dibahas di sini atau belum? Berhubung saya masih belum tahu alasannya, apakah bisa diceritakan ulang? Tadi sih ada bahas-bahas kenapa sedikit. saya terpilihnya gitu? Iya, alasan terpilih sama nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya, betul yang itu? Kalau alasan kenapa saya terpilih, mungkin saya bisa lolos sama si pendaftar yang lain kan ya. Terus kenapa saya nggak bisa lanjut ke tahap kedua? Itu saya kalau dari pusatnya saya nggak tahu ya, kalau dari tim Garudaku saya nggak tahu. Cuman kalau dari saya sendiri itu saya ada dari program kerja. Nah, alasan kenapa saya nggak bisa masuk ke lolos ke tahap kedua itu mungkin dari program kerja saya yang kurang lengkap. Kan saya cari informasinya itu ada di website Garudaku, tetapi yang persyaratan lengkapnya itu kan ada di Instagram. Nah, itu pas saya submit di website, dari program kerja udah saya submit semua, terus achievement sama alasan itu udah saya submit. Pas saya cek di Instagram, ada selain program kerja, terus ada pemain yang akan diambil, terus ada beberapa poin lagi lah yaitu. Nah, habis itu saya udah punya firasat sih ya. Ada yang kurang sih ini kayak. Iya pasti ada yang kurang ini. Nah, habis itu saya tinggal nungguin deh itu yang seleksi tahap kedua itu keputusannya kayak gimana. Nah, yang tahunya itu saya udah nggak ada. Ya udah benar berarti. Itu. Ini tolong dikoreksi lagi ya, cuman ada satu pertanyaan juga. Berarti ketidaklolosannya tuh bukan karena kapabilitas di segi menjadi coach, melainkan data yang harus disubmit gitu. Ya kalau dari saya sendiri lah ya, itu mungkin di sana. Soalnya saya sendiri ngerasa emang data saya masih kurang lengkap. Iya. Oke. Tapi kan dia ada 3 tahapan, Dil. Iya. Kayak mungkin yang pertama tahapan kan tahapan yang pendaftaran kan. Ya yang administrasi gitu-gitu, kelengkapan dan lain-lain kan. Udah ikut daftar dan lain-lain. Tahap kedua kan ya itu tadi kelengkapan isinya kan. Iya. Tahap 3 mungkin ya baru dilihat dari interview gitu-gitu kan pasti. Kelihatan maksudnya apa skillnya kayak gimana, kira-kira emang beneran bagus atau enggak, mungkin kayak gitu sih kalau feeling gue ya. Kayaknya gue lanjut ke ini seriusan nih, gue jadi banyak nanya di sini kagak apa-apa. Enggak tahu. Biasa aja lah gue. Bukan. Bejon, lu tanya Bejon nih. Bejon lah, ruangan Bejon. Iya. Gue juga di sini dipanggil. Ini. Apa tuh dia? Ikut aja, emang ngikut aja. Kenapa dia? Gue mau nanya ke Mars sih. Gue nggak tahu lu pada udah nanyain ini ke Mars juga atau belum. Tapi pertanyaannya ini, Mas, apa alasan lu nggak nyalonin jadi pelatih SEA Games? Tadi udah ngobrolin itu belum? Ada sedikit tadi. Nah, Jadi jelas lebih lengkap dong. Ya. Gue share dikit lah. Maksudnya gue kan ada pertimbangan sendiri kan. Iya. Yang pasti. Ya pertama kayak pertimbangan gue tuh, gue ngerasa kalau misalnya gue daftar timnas, daftar SEA Games gitu-gitu yang berhubungan sama negara, berhubungan sama apa ya? Ya timnas gitulah. Pride-nya pasti lebih tinggi dong daripada kayak MPL dan lain-lain. Atau bahkan turnamen lain, bahkan M-Series juga bisa jadi pride SEA Games gitu bisa lebih tinggi, bisa jadi. Dinilai dari orang-orangnya. Kualitas waktu harusnya ya SEA Games lebih tinggi. Menurut gua untuk sekarang gua belum bisa ngasih full, khususnya dari waktu. Itu sih yang dari gua pribadi. Makanya gua ngurungin niat buat daftar salah satunya. Mungkin kalau dari skill nggak tahu kayak gitu ya nggak tahu ya sebenarnya. Itu kan bisa dilihat orang yang lihat kan ntar interview dan lain-lain. Sama tergantung penilaian nanti. Nah kalau pertimbangan gue yang paling gede sih dari situ sih sebenarnya. Gue ngerasa nggak bisa full time aja ngasih ke timnas kalau gue daftar di tahun ini mungkin. Nggak tahu tahun depan atau gimana, gue nggak tahu. Di tahun depan ada SEA Games lagi ya?
Ada lah. 2020. Because Ya, skip this kan, year skip kan, ya, ya. Ada apa lagi? Tahun depan? tahun depan kan SEA Games lagi. Ya mana ASEAN gua Games. tahu, Cok. Bukan SEA Games lagi SEA kan? Games, SEA Games. Tiap 2 tahun tuh SEA Games. Iya, tiap 2 tahun kan SEA Games. Kan Jadi dia yang ini tuh tahun harusnya kan? 2021, tapi diundur. Polius yang sempat sama masuk MOBA sama dia bikin konten di TikTok itu bilang ada SEA Games dan Asian Games. Cuma gua nggak tahu Asian Games ada Mobile Cuma kalau Legends SEA apa Games enggak pasti tuh. ada lagi tahun depan. Asian Itu. Games masuk, mungkin bisa masuk sih. Emang ada Mobile Legends ya Asian Games? Kalau Asian Games, Asian Games kemarin as far nggak as ada. I know nggak ada. Gak ada ya? Tapi masuk Waktu akal waktu di sih. Indonesia nggak ada. Tapi masuk akal lu lihat timeline-nya kan. Lu lihat timeline Muntun. Ya, Timeline Muntun juga. dia bikin Mobile Legends Cina itu buat apa? Seharusnya supaya lebih internasional sih, maksudnya lebih Kalau dia luas. bikin Mobile Legends Cina itu kayak mungkin SEA Games atau MPL. Tapi sampai sekarang masih belum ada informasi MPL, mungkin Belum. karena itu jadi buat Asian Games doang. Makanya menurut pertanyaan, gua, ya makanya menurut gua kayak gua nggak tahu kan pasti pandangan orang beda-beda kan. Ya kalau yang gua pribadi gua ngerasa yang buat timnas itu ya itu tadi mesti yang bisa bener-bener kasih full aja gitu loh, mau waktu mau apapun itu. Soalnya kan bisa dibilang persiapan buat timnas itu lumayan bentrok lah sama MPL, bisa dibilang kan. Soalnya nggak waktunya nggak panjang ya gitu. kayaknya gue bakal tahan pertanyaannya. Kalian tadi mau ngobrolin apa? Kayaknya apa? Lanjutin aja flow-nya. Nggak tahu, emang ada mau ngomongin apa? Oh, gini. Apa tuh, Kita ya? kita nanyanya dari sudut pandang player deh kalau gitu. Sok. Apa tuh? Menurut tadi tuh Zez sempat nanya ke kita semua, menurut pandangan lu coach yang bagus tuh emang seperti apa sih? Dari Coach yang hasilnya kah, dari proses development si pemainnya kah, atau dari mana? Gue kurang ngerti buat masalah itu, cuman gue coba jelasin berdasarkan obrolan gue sama Cassius sama Ilyas. Terakhir kali itu obrolan, Sama sih. Ilyas itu kan ya, Cassius. Cassius ini sama. ya siapa tahu ada yang nggak tahu, maksudnya Oh, iya, gue iya. biasa manggil Ilyas, buat kalian yang nggak tahu itu Cassius. Oke. Obrolannya tuh mengenai apa sih perbedaan coach sama guru. Nah, dari kata itu tuh gue sempat mikir, kalau misalkan ada pilihan coach sama guru, gue bakal jauh lebih memilih guru. Alasannya karena apa? Mungkin definisi coach yang gue tahu sama yang gue rasakan di saat ini, coach tuh lebih ke memaksa, sedangkan guru tuh lebih ke mengayomi. Kalau misalkan lu pada bisa ngambil kesimpulan dari guru yang gue mau, kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Orang yang menjadi penengah. Bukan- Orang yang ngasih tahu lu sesuatu, yang memberikan lu ilmu, tapi ketika lu salah atau bertanya itu benar-benar apa ya? Benar-benar dilurusin gitu loh, biar lu nanti tidak melakukan kesalahan itu lagi. Iya, dan lebih ke ini kali ya, apa namanya, hati ke hati kali. Kalau gua rasa ya, Berarti respect. lebih manusia aja sih, gue gak tahu respect sama enggaknya maksudnya apa. Kalau gua bilang itu respect sih, Dil. Soalnya apa ya? Kayak misalkan apa ya? Banyak lah. Ya gini aja, guru di sekolah mungkin yang banyak yang mungkin ilmunya tuh bener-bener apa ya? Bener-bener tidak terbatas. Tapi kan belum tentu lu bakal ngedengerin si guru ini. Mungkin lu memandang guru ini pinter, tapi yang biasa guru pinter tuh kan guru killer kan dikenalnya, ya nggak sih? Iya. Guru killer? Iya, Apa iya, tuh guru respect. killer? Guru killer is teacher that Guru yang galak, certify you, galak ke lu. Oh, Ya. iya. You know Betul, galak. you stupid. Like that. Kalau Balik lagi kan tadi ke kalau apa ya? ya, kalau aku latih banyak play kan, banyak play kayak gini kan, banyak play kan, play umumnya masih kayak mungkin masih bocil atau masih belum kayak dewasa. Iya. Ya 20 bukan kayak 25 atas lah. Karena gitu banyak player lebih ke bias banget kayak dia lebih suka coachnya kayak like bikin dia enak banget kayak lu bener terus kayak gini, gak berantem sama dia lah gitu kan. Kalau coach kayak gitu dia banyak player kayak gitu, coach ini bagus karena dia bener-bener nanti gua apa-apa. Tapi that for me itu salah banget lah, like that's not how you I mean like Coach. coach Gua, Yeah. gua pun setuju sama itu. Tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya apa? Kayak kalau lu dari sisi player tuh ngelihat
coach itu bagus atau tidaknya, ya kayak yang guru itu bagus atau tidaknya itu dari mana? Dari hasilnya, dari proses development karakter si pemainnya yang dia pegang atau gimana? Kayaknya dari banyak obrolan kita tadi dari proses developmentnya sih, dari pengembangannya. Daripada ngelihat hasilnya ya. Iya. Harus kayak gitu. Berarti lu lebih ngerasanya kan sebenarnya kayak guru itu juga ya tadi kan bisa dibilang sama Kabi kan ada bilang kayak guru itu pun ada yang beda-beda juga. Apa tipe-tipenya dan lain, ada yang guru killer lah, ada yang guru yang emang baik-baik ngajarin biasa, ada yang guru ya sekedar ya udah ngasih tahu ya udah gitu loh. Ya kayak gitu. Maksudnya kalau buat yang coach e-sport ini atau ya lebih khususnya coach e-sport gitu menurut lu yang kayak gimana masih jadinya? Iya, kalau menurut gua coach e-sport yang bagus tuh ya guru itu loh. Soalnya sebenarnya coach tuh tergantung player kan. Maksudnya player butuh apa dari coach. Nah, kalau misalnya lu tanya ke gua coach itu yang seperti apa, gua bisa bilang yang gua harapkan dari sosok coach tuh yang bisa memberitahu apa yang gua belum tahu dan mengingatkan apa yang biasa gua lupakan. Oke. Lebih ke gue requestnya berunding aja sih, dua arah, nggak satu arah kayak jatuhnya commander atau jatuhnya jadi apa namanya pemaksa gitu. Ya kayak lu bilang tadi kan, lebih ke memaksa atau ngajarin, dan lu lebih memilih yang ngajarin kan? Iya. Maksa gimana? Berarti intinya John forcing the players. Kayak maksa like his way ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau maksa, asalkan memang penuh dengan kalkulasi ya. So you can force the player with some of consideration. Just pick true retribution, play with true retribution, just like that lah. Ya gitu. Soalnya kadang tuh coach tuh memaksa dengan egonya, jadi bukan karena data yang didapat, bukan dari mungkin scrim, bukan dari rank, bukan dari referensi MPR lain, melainkan emang dia ngerasa di hatinya kayak gitu, dan itu nggak bijak. Tapi lu pernah mikir nggak, Dil? Kayak misalkan dari sudut pandang coach sama sudut pandang player kan emang beda kan? Kayak misalkan gini, coach punya implementasi sama pola pikir dan sudut pandang yang berbeda. Dia kan dari apa ya, dari Eagle Eye lah, eye level yang berbeda lah, kayak sudut pandang dia tuh ngelihatnya tuh hampir keseluruhan map gitu loh. Sementara player emang punya feel-nya, tapi kayak emang harus dari dua sisi, player sama coachnya ini harus bener-bener satu visi gitu loh. Emang kenyataannya pun banyak coach yang dia pinter, banyak ilmunya segala macam, tapi ketika diterapkan ke playernya belum tentu playernya bisa gitu loh. Kayak yang gue bilang, kayak penerapan strategi A itu pasti yang bisa paling cuma kayak misalkan 3/2 atau 2/3 kayak gitu. Ya balik lagi kan emang harus 5/5-nya kan, sampai akhirnya dia kayak 5/0 gitu. Ya emang ribet, Dil. Jadi harus dari dua sisi, nggak bisa dari satu sisi. Makanya gua pun mungkin di sini tidak, gue selalu ya kayaknya kalau ada Udil sama Zez tuh gue nggak bakal pernah mensupport statement manapun sih. Gue emang pengen jadi penengah aja biar mereka ribut aja sekalian, provoke aja sekalian. Itu gimana sih, Zez? Enggak, soalnya emang kadang dari sudut pandang Zez itu A, dari sudut pandang lu B, karena lu player, Zez coach, jadi beda gitu loh. Yang dipikul tuh bebannya beda gitu loh. Nggak, tadi Zez tuh menyatakan apa argumennya mengenai coach? Dia tuh beda di sudut pandang dia tuh beda. Kayak misalkan kalau dari sudut pandang dia tuh kayak yang namanya coach itu kan nggak pernah punya deck yang sama. Iya. Misal dia kan pemainnya nggak semuanya mungkin kayak lu kan. Yang let's say emang punya semangat, yang emang punya pemikiran tuh lu harus ngajarin gua ya gitu loh. Karena kan ada beberapa coach yang mungkin udah punya plan A, tapi ketika si pemainnya nggak bisa kan ya bingung jadinya. Mau pakai yang mana? Kayak gitu sih. Soalnya gini, Dil, gue ya secara adil emang harusnya nggak ada. Cuman kalau misalkan dinilai dari quantity, salah. Alasannya kenapa? Alasannya biasanya hal-hal sana. Gue bisa ke arah ke sana gitu. Iya, dulu. Alasan kenapa coach yang salah? Soalnya ini menurut pengalaman gue aja lah ya. Gak enak nih ngomongin dia, gak jadi. Soalnya gini, Dil, kalau misalkan gue merasa kalau sebuah tim kalah ya salah coach, salah pemain. Salah semua. Beda. Kalau itu emang beda case-nya. Soalnya menurut gue
apa ya, yang namanya game plan dan segala macam pasti di belakang tuh udah di brainstorm dari segala macam ini. Iya. Mau ngomong apa Dil tadi? Enggak jadi foto-foto